memperoleh kekuatan baru. Kita mau menari bagi Tuhan. Saya ajak mungkin yang di rumah bisa bangkit berdiri juga. Kita mau berjoget bagi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bila Allah ada di dalam.
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang maha baik, yang kami kenal dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Dan terima kasih Roh Kudus yang selalu setia mendampingi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau, dan saatnya kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati kami, pikiran kami, biarlah setiap apa yang boleh kami pelajari, kami dengar dari setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan, datangnya daripada Engkau sendiri. Beri kami hikmat-Mu, beri kami marifat-Mu, biar setiap firman-Mu boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, ya. Saya hitung ada 7 kali sudah kita nggak ada di tengah-tengah gereja bersama-sama. Tapi puji syukur tidak mengurangi esensi atau yang utama hubungan kita di hadapan Tuhan. Ya, satu hal ini satu tantangan bagi semua orang. Bahkan saya pribadi mengalami tantangan yang begitu rupa. Kehidupan kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak enak. Tapi satu hal Tuhan janjikan ada sesuatu kebaikan di akhir semuanya. Amin. Baik, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, melanjutkan yang dulu pernah saya bagikan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setelah kematian Tuhan Yesus, kemarin kita lewati Paskah secara online juga, lalu kebangkitannya, ya. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku membuka di kitab Yohanes. Kita sama-sama buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan sama-sama membacanya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan mempermuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca, ya, merenungkan, bahkan melakukan setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perikop ini sangat menarik, ya, karena kitab Yohanes tidak menceritakan bagaimana disampaikan amanat agung, tapi sebelumnya Tuhan sudah katakan setelah kebangkitannya, pasca kebangkitannya, dia bertemu kepada beberapa murid, ya, terutama Thomas yang selama itu dia ciut hatinya, bahkan tidak percaya. Tapi beda ketika Tuhan bertemu pada Petrus. Ya, dia mempertanyakan satu hal. Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Begitu ya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu Petrus, ya, satu dari 3 orang dari murid-murid Tuhan yang sangat dekat sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan begitu dekat pada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, satu hal, ketika menjelang Tuhan akan ditangkap untuk dibawa ke
penderitaannya sebelum disalib. Ya, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, siap-siaplah, waktunya sudah dekat, begitu ya. Tapi ketika itu Petrus sempat bertanya, ya, saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu di Yohanes ayat-ayat di pasal yang 10 atau 11 ya. Di sana Petrus bertanya, ya, bagaimana mungkin engkau akan mengalaminya? Aku akan berjuang, bahkan aku akan mati buat engkau, ya. Tapi menarik, ya. 3 kali Tuhan menyatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, 3 kali juga Petrus menjawab hal yang sama. Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, perikop yang singkat ini 3 kali Tuhan tekankan, mempertanyakan kasih Petrus. Ya, karena Tuhan tahu bahwa Petrus ini punya potensi yang luar biasa. Ya, dia akan menjadi mentor, bahkan melanjutkan misi pelayanan Tuhan di dunia ini, dan dia akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ya, Tuhan mempertanyakan satu hal, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sekarang ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita punya hal yang sama ketika Tuhan tanya kepada kita? Ya, kalau Tuhan tanya, coba renungkan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Ya, perlu kita pikirkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama, fokus pelayanan kita adalah kasih. Betul? Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dunia ini dalam kekacauan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kasih sudah nggak ada. Sulit. Ya, semua dalam kesusahan. Berapa kali ya orang yang pernah ikut kerja sama saya tanya, Pak boleh ikut kerja enggak? Pak ada kerjaan enggak? Pak boleh saya bantu enggak? Saya datang. Ya, bahkan saudara saya tanya, pagi ini tadi saya belum jawab. Aku diriburin ini bulan Mei ini. Aku boleh ikut kerja enggak? Ya. Bagaimana respon kita? Bagaimana kasih kita? Ya. Banyak orang-orang di luar mengalami kesusahan. Ya, di persimpangan jalan biasanya saya sering beli koran ya. Sampai yang jual koran tuh anak-anak. Ya bantu orang tuanya jual. Ditulis di kotaknya itu, saya bantu ibu supaya kami bisa makan. Ya. Jual koran hanya 2.000 perak. Kadang-kadang kita sayang ya untuk kasih. Kadang-kadang kita tahan-tahan yang kita punya untuk kita beri. Tapi ingat, fokus pelayanan kita adalah berdasarkan atas kasih. Ya. Kalau Bapak nggak ada kasih kepada kita, kalau Dia tidak utus anaknya yang tunggal itu kepada kita, bagaimana hidup kita? Ya, kita sudah pasti binasa. Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang Tuhan ingin ajarkan lewat dialog kepada Simon Petrus saat itu setelah kebangkitannya. Tuhan ingatkan Petrus satu hal, apakah engkau mengasihi aku? Ya, bukan hal yang mudah. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, ya, Tuhan ingatkan Petrus, ya, sebelum ayam berkokok kamu sudah sangkal aku 2 kali. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Kasih itu mendasari kesemuanya. Begitu besar kasih Allah, ya, hingga Dia beri anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya. Saat ini Bapak Ibu, bagaimana kasih kita kepada Allah kita? Ya. Banyak yang stres, banyak yang bingung, ya, di tengah-tengah jemaat. Wah, lebih enak ibadah offline, ya, langsung ke gereja, bisa tepuk tangan, bisa memuji Tuhan, ya, bisa bersorak-sorai. Saat ini kita beribadah di depan satu layar kaca, ya, lewat HP atau lewat laptop kita atau mungkin lewat komputer kita. Ya. Banyak yang nggak bisa terima keadaan ini. Kok aneh ya rasanya? Justru saya mau balik tanya, bagaimana kasih Anda kepada Tuhanmu? Bagaimana hari-hari Anda saat ini di tengah kehidupan yang semakin aneh, semakin sulit ini? Bagaimana hubungan Anda? Apakah ada ucapan syukurmu? Apakah ada pujianmu kepada Tuhanmu? Ataukah masih engkau membaca setiap firman-Nya? Ya, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan kita, lewat firman-Nya, lewat kita merenungkannya, bahkan kita saat kita melakukannya, waduh,
dipertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi ini waktunya. Gereja ditutup, masjid ditutup, wihara tutup, semua tutup, kelenteng nggak ada yang buka, semua nggak ada. Ya, mau apa? Mau beribadah di mana? Ya, beribadahlah kepada Allahmu. Tuhan tidak jauh, Dia dekat padamu. Sejauh doamu, sejauh bagaimana engkau memberi waktumu untuk membaca, merenungkan ya firman-Nya. Bapak Ibu, kita belajar satu hal. Dasar pelayanan kita adalah kasih. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, bagaimana? Ya, Tuhan berkata setelah Petrus menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus merespon bagaimana? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, fokus pelayanan kita yang kedua adalah bagaimana kita terhadap jemaat kita, sesama kita. Domba-domba Allah, betul? Ya, bagaimana? Apakah kita sudah memberi yang terbaik buat sesama kita, saudara kita bahkan? Sekarang orang memprioritaskan diri untuk dirinya sendiri, masing-masing. Sulit ya? Untuk kita berbagi sulit. Tapi Tuhan perintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ini bukan tugasnya pendeta. Bukan tugasnya Pak Ben ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat kita, di tempat ini. Tetapi kita juga terhadap saudara-saudara kita. Kalau kita melihat mereka dalam kesusahan, mereka dalam himpitan, dalam pergumulan yang berat, bagaimana respon kita? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pernah berkata, ya, Tuhan mengingatkan, lebih berharga satu jiwa yang hilang, yang tersesat, satu domba yang hilang, daripada kawanan yang besar. Coba tengok hari-hari ini, siapa yang undur dari Tuhan? Siapa yang merasa pahit hati karena kehidupan? Ya, saya berharap jangan pahit hati sama Tuhan ya. Wah, itu cilaka itu. Bahaya. Memang Tuhan izinkan semua terjadi. Ya. Ini ujian bagi kepercayaan kita, hati kita, iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya sama Tuhan? Ya. Ingat satu hal. Tuhan izinkan ini terjadi. Ya, pandemi akibat virus corona, ya, COVID-19 ini melanda tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya. Hampir 190 negara sudah terkena. Ya. Dan imbasnya begitu rupa. Ya. Diperkirakan FAO ya, Lembaga Pangan Dunia memperkirakan ada potensi 25 juta orang akan mengalami kelaparan. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita merespon itu? Ya. Gak usah jauh-jauh ya mungkin ya. Itu mungkin terlalu jauh ya. Kita menolong orang-orang yang jauh di sana. Diperkirakan nanti sebagian Afrika Utara itu mengalami kelaparan ya, negara-negara di sana. Karena sudah nggak ada suplai pangan. Saat ini juga musim panas sudah mulai ya. Sulit. Bagaimana kita menolong saudara-saudara kita di samping kiri kanan kita? Ya, bagaimana kita bertindak nyata memberi yang terbaik? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita kenal Petrus orang yang sangat keras. Ya, latar belakangnya nelayan. Ya. Kita tahu bagaimana kehidupan nelayan. Saya sempat berapa bulan ada di Karimun Jawa. Nelayan itu kalau nggak punya keberanian, ya, kalau nggak berani nerjang laut, nggak dapat apa-apa. Ya, saya aja nggak berenang, tapi saya takut berada di tengah-tengah lautan. Ya, tapi Petrus, Tuhan tahu dia seorang pemberani. Dia akan menolong murid-murid Tuhan yang lain, bahkan kekristenan bertumbuh akan luar biasa lewat pribadi seorang Petrus. Makanya Tuhan bertaruh harapan yang sangat besar kepada Petrus. Tuhan ingin Petrus mengembalakan domba-dombanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita masing-masing di rumah, ya, para bapak, para pria menjadi imam, menjadi kepala, ya, menjadi gembala bagi anggota keluarga, ya, bahkan di luar lingkungan kita, di tengah-tengah saudara kita.
Ya, kita harus menjadi pengayom. Kita menjadi pewarta sukacita, pembawa damai sejahtera di tengah-tengah saudara-saudara kita, di tengah kawanan domba Allah. Amin. Ya. Baik. Yang ketiga, fokus pelayanan kita ini adalah harus berdasarkan jiwa yang rela berkorban. Ya. Saya kelas balik dulu ya, tadi saya sampaikan di Yohanes. Kita lihat sama-sama. Yohanes 13. Ya. Kita lihat di ayat 36 sampai 37. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Yesus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Oh, dahsyat ya. Pernyataan iman dari Petrus luar biasa. Kenapa aku nggak bisa ikut engkau, Tuhan? Ya, kemana engkau pergi aku akan ikut. Aku akan memberikan nyawaku. Wih, ya, berani. Tapi ketika ketemu para sidang agama, kamu murid Kristus kan? Enggak. Oh ini nih, ini yang sama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Bukan, aku nggak kenal. Ya, Petrus menyangkal. Betul? Ingat ya, keberaniannya luruh seketika. Dia bilang, aku siap memberi nyawaku. Tetapi ternyata enggak. Enggak ada pengorbanan dilakukan oleh Petrus saat itu. Memang ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus yang menghunuskan pedang untuk memotong telinga dari hamba imam besar ya, Malkus ya. Reaksinya begitu cepat, begitu kuat, begitu berani. Ya, dia mau melindungi Tuhan Yesus. Tetapi itu enggak cukup. Ya Bapak Ibu ya. Ternyata fokus pelayanan kita itu harus didasarkan oleh rasa rela berkorban. Ya. Kita lihat di Yohanes yang bagian yang terakhir. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus ya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Ya. Petrus salah satu rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dia keliling di beberapa negeri ya, sampai ke Italia bahkan di akhir hidupnya dia mendedikasikan hidupnya untuk terus memperjuangkan nama Tuhan. Ya. Dia mati disalib Bapak Ibu Saudaraku. Disalib. Tapi disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Kaisar Nero ya dari Romawi sangat kejam. Ya, dia menyesah anak-anak Tuhan, termasuk seorang Petrus ini. Kenapa? Petrus nggak mau disalib seperti Tuhan Yesus karena dia merasa sangat hina. Dia nggak layak seperti Tuhannya. Ya. Bahkan kalau aku mati, aku rela mati terhina bagi Allahku. Supaya Tuhan yang dimuliakan. Ya. Tahun 64 sesudah Masehi, Petrus mati dengan disalib terbalik. Ya. Ini memberi teladan bagi kita semua bahwa fokus pelayanan kita harus berdasarkan oleh kasih, ya, berdasarkan pada domba-domba Allah dan keberanian untuk berkorban. Kalau Tuhan Yesus saja gentar saat itu, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dariku, biarlah itu lalu, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Ya, nggak mudah. Tapi tiga hal ini mendorong kita, ya, untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk kita semakin tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita, apalagi di tengah kondisi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan percayalah, ya, Tuhan hanya minta percayalah,
bahwa kasih-Ku tidak pernah berakhir. Aku bersama dengan Engkau, aku berdaulat penuh atas hidupmu, aku berkuasa penuh atas hidupmu, dan aku memelihara hidupmu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini bagian firman Tuhan yang sangat penting untuk kita renungkan. Namun lebih dari itu, jadilah bagi kita menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, mengucap syukur atas setiap firman-Mu. Kami boleh belajar pada bagian yang sangat luar biasa, bahwa Engkau menyatakan kasih-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu, lewat kebangkitan-Mu, lewat kenaikan-Mu ke surga, bahwa saat ini kami juga merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendampingi hidup kami. Sebelum Engkau naik, sekalipun Engkau sudah memberikan Roh Kudus itu di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Untuk kami boleh menjadi alat-Mu, untuk kami boleh menjadi pewarta sukacita itu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. 3 hal yang menjadi dasar pelayanan kami ya Tuhan. Bahwa kami harus punya kasih, itu menjadi fokus kami. Yang kedua, kami harus menjadi orang yang peduli kepada domba-domba Allah, kepada sesama kami ya Tuhan, kepada keluarga kami, saudara kami, bahkan orang-orang yang saat ini dalam kesusahan, dalam kelemahan mereka Tuhan. Untuk mereka boleh sama-sama menikmati sukacita yang sama dengan kami Tuhan, walaupun kondisi kami tidak baik. Yang ketiga, kami harus menjadi Tuhan orang yang siap berkorban. Untuk kami menjadi martir-Mu, untuk kami menjadi orang-orang yang siap Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami mau tetap iring Engkau sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami meneladani hidup Petrus. Walaupun kami saat ini sangat terbatas, kami sangat lemah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu menopang kami, Roh Kudus-Mu membawa kami Tuhan pada kekuatan yang hidup, bahwa Engkaulah kekuatan kami yang nyata, bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah sukacita-Mu nyata di tengah kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Engkau di tempat ini ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang kecil hingga yang paling dewasa. Biarlah Engkau yang menatang mereka Tuhan, Engkau yang menggendong mereka Tuhan, Engkau yang memelihara mereka satu persatu. Dan Engkau memberkati secara khusus hamba-Mu Tuhan, Pendeta Benarta juga istri beserta anaknya Tuhan, beserta cucu-cucu ya Tuhan. Biarlah hidup mereka Engkau pakai dengan dahsyat. Perkenanan Engkau di tengah-tengah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan menjadi teladan, menjadi terang, menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah lingkungan mereka. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk negara bangsa kami, pemimpin bangsa kami di pusat hingga ke daerah, bahkan ke RT RW sekalipun. Biarlah mereka menjadi terang, menjadi alat-Mu untuk mereka mengatasi masalah pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka, dan kami sebagai warga negara yang baik Tuhan, biarlah ajak kami Tuhan untuk taat, untuk kami mau dengar-dengaran, bahkan pada setiap instruksi, setiap anjuran, setiap perintah yang dari pemerintah kami sarankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebesaran kasih-Mu lebih dari hidup kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah menjadi junjungan kami. Biarlah kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan kami, naikkan pada Engkau. Sukacita-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Indra Rajendra. Kita percaya bahwa firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Indra Rajendra. Tuhan akan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, ibadah minggu depan pada tanggal 17 Mei tetap dilaksanakan pada jam 9 pagi. Saudara nanti bisa mengikuti berita di grup WhatsApp. Kemudian juga bagi saudara-saudara yang rindu mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan, bisa diantar ke gereja atau dititipkan kepada majelis gereja. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan
berdiri bersama-sama, kita akan siapkan diri kita untuk sama-sama bertemu dengan Yesus. Bapak, terima kasih untuk pimpinan-Mu yang begitu luar biasa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan walaupun lewat internet ini Tuhan, kami percaya tidak akan mengurangi ibadah kami kepadamu. Berkati Bapak Indra Rajendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk WL, singer, pemain musik, untuk multimedia, dan saudara-saudara yang ikut terlibat mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, jerih dalam mereka tidak akan sia-sia, semuanya Engkau perhitungkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa virus corona akan lenyap dari muka bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Lindungi jaga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka dengan sabar dan penuh iman, percaya bahwa ini semua akan segera berlalu. Nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak hal yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya itu semua masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah yang kudus kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjamah kita semua. Amin.